Ya, meskipun Panselnas sudah pun menetapkan percepatan pengangkatan rekan-rekan menjadi ASN untuk P3K dan PNS, namun Pan-RB masih waspada kepada Pemda yang tetap menunda mengangkat PNS dan P3K-nya ini pada batas akhir ya, yaitu PNS di bulan Juni sedangkan P3K di bulan Oktober 2025. Ya, pastikan rekan-rekan semua untuk mengecek di daerah masing-masing apakah ini akan terjadi di daerah rekan-rekan semua. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Sebagaimana kita ketahui dari pengumuman sebelumnya, pengangkatan P3K ini dipercepat dan Pan-RB dan BKN sudah pun meminta agar dilakukan simulasi untuk segera diangkat bagi yang sudah selesai penetapan NIP-nya. Dan bahkan ada juga bupati ataupun kepala daerah yang sudah mengirim surat ya kepada pemerintah pusat untuk segera menerbitkan pengangkatan CPNS ataupun P3K di daerah masing-masing. Namun Bapak Ibu, kita dapatkan informasi bahwa terdapat juga Pemda yang diperkirakan akan menunda pengangkatan rekan-rekan, di mana Pemda ini memilih untuk mengangkat rekan-rekan ini di akhir periode pengangkatan, di mana CPNS yang memang batasnya sampai Juni benar-benar akan diangkat di bulan Juni. Sedangkan untuk P3K adalah di bulan Oktober, di mana mereka benar-benar baru akan mengangkat di bulan Oktober nanti. Salah satunya adalah di daerah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang memastikan pengangkatan khususnya CPNS akan dilaksanakan di bulan Juni. Nah, Juni ini kan batas akhir ya, jadi banyak Pemda yang memang mengangkat pada batas akhir. Sedangkan P3K akan diangkat pada bulan Oktober 2025. Ya, ini pastinya nanti akan menghindari atau rekan-rekan P3K CPNS tidak akan mendapatkan gaji ke-13 ya. Sementara itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan 2 dijadwalkan Oktober 2025. Kata Sekretaris Daerah Bulungan, Risdianto dalam keterangan di Pemkab Bulungan. Risdianto mengatakan pengangkatan CPNS dan P3K ini dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Sebenarnya yang dimaklumkan adalah itu paling lambat ya. Ternyata mereka menggunakan batas paling lambat ini. Dia menyatakan bahwa Pemkab Bulungan segera merevisi surat edaran yang telah dikeluarkan sebelumnya terkait jadwal pengangkatan. Revisi dilakukan menyesuaikan surat Pan-RB yang terbaru. Kami juga segera merevisi surat yang pernah kami keluarkan sebelumnya untuk menyesuaikan surat Pan-RB terbaru. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa seluruh persiapan pengangkatan sedang berlangsung, termasuk proses penetapan NIP. Lebih lanjut, Pemkab Bulungan juga memastikan telah menyiapkan anggaran untuk belanja pegawai, bahwa untuk dananya ini sudah disiapkan. Ya, seharusnya kalau dana sudah disiapkan tidak harus menunggu di akhir batas periode ya. Mengenai TPP, tentu menyesuaikan TMT. Mereka bekerja dan anggarannya sudah siap. Dia menyatakan gejolak di sejumlah daerah terkait tali ulur jadwal ini tidak terjadi di Bulungan. Artinya di Bulungan ini tidak ada demo ya kemarin. Selain itu, keluhan terkait CPNS yang telah meninggalkan pekerjaan lama juga tidak terjadi di daerah Bulungan. Risdianto juga menyatakan seluruh ASN wajib bekerja di kantor masing-masing. Kebijakan WFA juga tidak diterapkan di Bulungan. Konsentrasi kita adalah pelayanan publik, tidak boleh ada pelayanan yang terganggu. Nah, untuk itu penting bagi Bapak Ibu memastikan daerahnya masing-masing untuk dapat segera ya mengangkat rekan-rekan P3K dan PNS ini pasca Lebaran jika memang prakteknya sudah turun. Jangan sampai Pemda mengambil kebijakan di akhir periode di mana rekan-rekan akan diangkat untuk CPNS di Juni sesuai dengan batas akhir dan P3K di Oktober sesuai dengan batas akhir. Karena jika ini terjadi, rekan-rekan tidak akan mendapatkan gaji ke-13. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menandatangani PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 bagi aparatur negara. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13
Besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja. Bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas.